Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianita SPD. Saya guru kimia di SMKTI Swasta Budi Agung Medan. Sekarang ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja dengan membawakan topik materi perhitungan pH asam kuat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Iya, silakan disiapkan kelasnya. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bang. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Bah, terima kasih sudah menyiapkan kelasnya. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, Ibu. Iya, alhamdulillah ya. Jadi di kondisi cuaca yang sedang cukup buruk ya sekarang ini, musim hujan, terus kamu harus jaga kesehatan ya. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian semester. Silakan dulu kalian berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional ya. Nyanyi bareng-bareng ya, Bang. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Yang kuatlah, Bang, suaranya. Indonesia, Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua, Bang. Ya, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau yel-yel ya. Salam SMK. SMK bisa, SMK hebat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Ibu mau tanya nih, ada yang nggak hadir nggak ya hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi karena hari ini itu materinya penting dan sangat berkaitan dengan jurusan kalian. Ibu mau menunjukkan dulu nih, ada gambar. Gambar apa yang ada di slide, Bang? Kunyit dan bunga mawar, ya benar. Ada nggak yang bisa menjelaskan indikator asam basa itu yang kita bahas kemarin tentang apa aja? Oh, oke, boleh berdiri, Bang. Khairuslan. Indikator asam basa itu yaitu zat yang warnanya bergantungan pada pH larutan, asam, basa, atau netral. Oh iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Khairuslan. Iya. Ada lagi nggak yang masih mengingat materi kita yang minggu lalu? Iya, baik. Ramadan Syaputra, boleh silakan berdiri. Indikator terbagi jadi dua, yaitu Iya. indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami yaitu bisa dari buah-buahan, Iya, benar. sayuran, dan bunga. Bunga, lanjut. Apa lagi yang kamu ingat? Buatan yaitu kertas lakmus merah dan Biru. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ramadan. Jadi, apa Bu hubungannya dengan materi yang hari ini? Nah, di sini kita akan mengetahui zat asam dan basa itu apa-apa saja. Terbagi menjadi apa. Nah, di sini kalian akan tahu ya. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini itu tentang perhitungan pH asam kuat dan juga peristiwa yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu tentang apa? Yang bersedia untuk membacakan tujuan? Oke, boleh, Bang. Silakan berdiri, Suendra. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik kelas 10 SMK mampu menganalisis pH asam kuat dan Keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari Iya. melalui tayangan video dan PET simulation simulation yang ditampilkan. cermat. 3. Peserta didik kelas 10 SMK mampu Integrasikan mengintegrasikan sifat larutan asam kuat yang secara
teoritik berkaitan dengan perhitungan pH asam kuat dengan menggunakan rumus perhitungan pH melalui literasi bahan ajar dengan benar. Baik, terima kasih Bang Swendra yang sudah membacakan tujuan pembelajaran. Kamu harus bisa menganalisis pH asam kuat itu dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari melalui video yang akan Ibu tampilkan nanti. Kira-kira sudah ada penggambaran ya pembelajaran kita hari ini ya? Sudah ya? Ya, kita lanjut. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan kriteria penilaiannya hari ini. Jadi Ibu akan menilai itu yang pertama kognitif, kemudian akan ada soal evaluasi. Nah, soal evaluasi nanti di akhir itu akan menilai untuk kognitifnya. Jadi itu dalam bentuk nilai nanti ya, berapa poinnya. Jadi ini udah ada 2 lembar penilaian. Jadi akan Ibu amati dari awal sampai akhir itu sikap. Ya. Kalau sikap dia per individu dan juga per kelompok. Kemudian nanti ada keterampilan itu dari kalian diskusi. Ibu lihat bagus nggak diskusinya? Tercapai nggak jawabannya? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kira-kira sudah paham, Bang? Paham ya. Nah, jadi hubungannya ini pembelajaran kita agar kamu bisa mengetahui begitu banyak pemanfaatan jenis larutan asam itu dalam kehidupan sehari-hari tanpa kamu sadari, ya kan? Nanti kamu ketika melihat tayangan video pasti baru berpikir, oh ternyata ini pelajaran kimia loh tentang asam. Nah, jadi itu fungsinya pembelajaran kita hari ini, manfaatnya ya. Hari ini kita pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kamu akan Ibu berikan masalah. Kemudian kamu yang akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara diskusi, mencari jawabannya. Boleh dari bahan ajar, boleh dari sumber video yang Ibu tayangkan nanti, ya kan? Kemudian boleh juga dari internet. Apa di situ, Bang? Tertulis di slide-nya? Orientasi masalah, ada komik. Oke, jadi kita akan tayangkan komiknya. Kemudian akan Ibu bagikan juga ya. Coba nanti kita baca bersama-sama komiknya. Tapi Ibu mau ada yang membacakan berpasangan di depan. Ini jadi ceritanya tentang si abang dan si ade ini. Siapa kira-kira yang mau maju ke depan membacakan komiknya? Ayo, siapa? Oh, boleh berdua ya. Siapa namanya, Bang? Vijay dan Tama ya. Oke, silakan, Bang. Oke. Yang kuat ya bacanya ya. Siapa yang jadi abang ini? Siapa Tama jadi abang? Lalu si Vijay jadi adik. Iya, yang lain boleh menyimak dari slide. Oke, silakan dibacakan yang kuat ya. Ariel kemarin dulu deh. Iya Bang, kenapa Bang? Abang boleh minta tolong belikan abang air aki yang jatah di bengkel waktu do. Abang inilah aku main lo Bang, udah jemput aku. Air aki yang air mineral itu bukan Bang? Bukan lo deh, air aki lo itu yang biasa abang pakai untuk mobil abang. Soalnya abang ngomong gak jelas. Ya udah sinilah lanjutnya Bang biar ada beli. Tapi Bang air aki itu apa Bang? Abang pun nggak tahu kali deh apa isi air aki itu. Tapi dia ada 2 jenis, ada yang botol merah sama biru deh. Tapi nanti yang kamu beli yang biru ya dek. Kalau yang merah itu agak keras kandungannya. Kalau yang biru itu untuk isi ulang. Kalau enggak ada beli air akinya Bang, gimana mobil abang jadinya? Bisa mogok lah mobil abang dek. Karena udah kurang ini air akinya. Udah cepet sana belikan dulu air akinya. Ya Bang, ini ada belikan ya Bang biar nggak mogok mobil abang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita ya yang udah membacakan komik. Oke. Dah, oke. Oh ya, boleh dibawa ke kelompoknya komiknya. Iya. Jadi komiknya lucu ya. Cuman adeknya agak-agak ngeselin ya kayaknya ya. Disuruh asik mau main aja. Jadi Ibu mau nanya nih. Tentang apa sih komiknya ini? Oke, iya boleh. Berdiri dulu. Tentang air aki Bu. Tentang air aki. Oh, Pada kendaraan. yang digunakan untuk Kendaraan. Iya benar, untuk kendaraan ya. Terus air aki ini ada yang bisa menjelaskan nggak gimana bentuknya? Oke, boleh siapa namanya Bang? Reswell. Oke, lanjut. Aki memiliki 2 jenis, air aki botol merah dan air aki botol biru. Oh ya, air aki botol merah dan botol biru. Oke, terima kasih Bang Reswell. Ya, jadi kalian pernah lihat nggak air aki botol merah dan biru? Pernah ya? Kira-kira tahu nggak isinya apa? Enggak. Taunya air aki gitu aja ya. Jadi ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini.
Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan itu? Mengapa air aki dibutuhkan pada kendaraan? Kalau ibu tanya fungsinya, untuk apa sih air aki itu? Nambah daya, Bu. Nambah daya. Nambah daya gimana tuh? Supaya bisa apa? Supaya bisa jalan kan mobilnya. Nah, jadi itu udah jadi masalah tuh sama kalian. Kenapa? Diingat ya masalahnya ya. Kita lanjut. Ibu punya video. Kita lihat bersama-sama videonya ya. Ini tentang bola besi panas versus air aki. Kalian harus lihat perubahan apa yang terjadi di video tersebut. Oke. Oke ya, disimak ya videonya. Ada perbedaan ya bang? Itu yang merah dan yang sebelah kanan biru. Yang kiri merah, kanan biru. Itu alat pendeteksi suhu ya. Nah, berapa tadi suhunya? 84 ya. 84,7. Yang botol biru. Yang botol biru udah siap ya? Ya, yang merah belum siap ini reaksinya. Ada yang mau bertanya nggak dengan video berikut tadi? Oke, boleh Gibran. Apa yang mau ditanyakan? Kenapa air aki botol merah lebih banyak mengeluarkan gelembung daripada air aki botol biru? Oh ya, begitu tadi yang kita lihat ya. Mengapa air aki yang botol merah itu gelembungnya lebih banyak ya dari yang botol biru? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak dari kawan-kawan di sini? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Oke, lanjut. Ada lagi nggak yang mau bertanya sama ibu? Ya, Rifki, silakan berdiri. Bu, kenapa air aki merah banyak gelembungnya? Apa perbedaannya, Bu? Air aki merah dan botol air. Karena tadi yang botol merah itu lebih banyak gelembung, jadi ada perbedaan ya. Jadi kamu nanya perbedaannya apa yang botol merah dengan botol biru. Ya, jadi boleh silakan duduk. Terima kasih Bang Rifki. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan kalian itu akan kalian cari jawabannya ya. Jadi bukan ibu yang menemukan jawabannya. Inilah problem based learning. Jadi kamu lihat masalah, kamu yang akan menemukan solusinya.
Tadi di komik ada pertanyaan juga ya? Ada kan? Lalu di video juga ada. Nah, yang terakhir Ibu akan kasih video juga. Kita akan lihat simulasi mengukur pH secara teori. Nah, jadi coba lihat yang di rentang angka itu namanya rentang pH ya. Kalau kita sudah belajar indikator pH, ini jadi ada namanya kertas indikator pH. Jadi ada angka-angkanya, lalu ada batasnya yang 7 itu ya. 7 itu pembatas. Jadi kalau Ibu mau mengingatkan sekalian ini, yang di bawah itu acidic. Apa artinya? Iya benar, asam. Yang di bawah basic berarti basa. Nah, yang di 7 itu pH apa, Bang? Netral ya. Jadi ada asam, netral, kemudian basa. Kalau kita lihat rentang pH-nya, kalau asam dari 0 sampai 6, lalu netral di 7. Iya, larutan asam baterai. Oke, kita pilih asam baterai. Iya, udah masuk dia ya larutannya ya. Jadi ini alatnya, ya kan? Oke. Berapa pH yang dihasilkan dari asam baterai? Berapa? 1. Berarti dia termasuk ke larutan asam. Nah, kalau dia semakin kecil pH-nya, maka dia asamnya semakin kuat, semakin besar. Iya benar. Jadi kalau semakin tinggi pH-nya, asamnya semakin berkurang, iya makin hilang, atau dia lemah. Bisa dipahami sampai di sini? Iya. Ada yang mau nyoba nggak pakai aplikasi ini? Boleh? Joni mau coba? Coba kamu yang jadi operator Ibu. Iya. Iya, coba kamu pindahkan. Iya, di klik, double klik. Enggak, iya, diginikan, tarik. Dipencet di sininya, iya. Ya, tarik, ya. Berapa pH-nya, Bang? 1 ya? Tetap sama ya? Berarti dia tetap asam kuat. Oke, boleh diganti di sini. Coba tanya kawanmu mau larutan yang mana dia? Coba mau yang mana? Air cucian. Oke, boleh. Klik. Iya. Oh, iya, air cucian. Sama kayak tadi juga. Tarik yang untuk pH-nya. Tarik, iya. Berapa pH-nya? Beda ya sama si asam baterai ya. Jadi itu termasuk apa larutannya? Basa. Jadi kalau basa semakin besar pH-nya, basanya semakin kuat apa lemah? Iya kuat. Semakin kecil pH-nya, basanya semakin lemah. Oke. Bisa dipahami materi kita yang hari ini? Bisa ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Oke, terima kasih ya, Joni. Nah, Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, bagaimana cara kerja baterai aki pada kendaraan? Tadi udah Ibu tanya ya? Belum tahu kan jawabannya? Belum. Larutan apakah yang terkandung pada air aki? Asam pasti ya, tapi asam apa udah tahu belum? Belum tahu. Oke, nanti kita cari tahu bersama-sama. Selanjutnya, berapa pH yang dimiliki oleh larutan dalam kandungan air aki? Tadi udah tahu kan? Berapa? 1. Itu secara teori ya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menghitung pH suatu larutan asam kuat berdasarkan konsentrasinya? Nah, ini kamu akan mengukur dengan cara perhitungan pakai rumus secara teori. Kalau tadi kan secara aplikasi kan? Iya, jadi Ibu sudah membagi kelompok ya. Jadi, kita akan melakukan diskusi terhadap masalah-masalah yang sudah Ibu tampilkan tadi di depan dan juga yang kalian tanyakan tadi sama Ibu. Oke, duduknya sudah sesuai dengan kelompok nggak, Bang? Kelompok yang biasa ini kan? Iya, sudah. Oke, silakan berdiri dulu semua. Sebelum kita mulai diskusi, kita ice breaking dulu ya. Dengarkan Ibu. Jadi, ada pagi, siang, dan malam. Ibu mau menguji konsentrasi kalian. Masih konsen nggak ini? Jadi, kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau Ibu bilang siang maksudnya, kalau pagi sekali tepuk tangannya, kalau siang 2 kali, kalau malam setengah, nggak kena. Oke? Bisa ya? Kalau kita percobaan dulu. Pagi, siang, malam. Oke ya, tapi nanti Ibu balik-balik loh. Oke, Ibu mau lihat nih siapa yang masih konsentrasi nih mengikuti pelajaran Ibu sampai kita mau diskusi. Udah deg-degan Suhendra ya? Udah deg-degan dia.
Atau kedinginan? Oke, fokus ya. Pagi, siang, malam. Oh, masih konsen ya. Oke, pagi, siang, pagi. Oh, masih konsen. Lagi lanjut ya. Pagi, siang, malam. Kan Hendra ternyata. Siang, malam. Ya, siapa? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Ya, nggak apa-apa. Ini hanya biar nggak boring ya. Silakan duduk. Ibu akan membagikan LKPD. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, silakan diskusi. Jangan lupa nanti ditulis nama ketua dan nama anggotanya ya. Di situ ada berapa masalah, Bang? Ada berapa masalah yang ada di LKPD? Coba dicek. Berapa? 2. Ada masalah 1 dan masalah 2. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 20 menit untuk berdiskusi ya. Kemudian nanti 10 menit kita presentasi. Silakan dimulai. Boleh, silakan presentasi di situ ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang masalah 1. Apakah yang kalian amati dari video tersebut? Adanya perbedaan dari air aki botol merah dan air aki botol biru. Masalah yang kedua, pernahkah kamu melihat baterai aki secara langsung? Bagaimana cara kerja baterai aki pada kendaraan? Cara kerja baterai aki pada kendaraan mengaliri arus ke starter mesin yang menggunakan dinamo listrik untuk memutar flywheel dalam menjalankan kendaraan bermesin. Zat apakah yang terkandung dari baterai aki atau air aki yang digunakan dalam kendaraan? Air aki botol merah mengandung H2SO4 atau asam sulfat, sedangkan air aki botol biru mengandung air biasa. Yang keempat, berapa pH yang dimiliki oleh larutan di baterai aki atau air aki? Lebih kecil sama dengan 2. Bagaimana cara menghitung pH suatu larutan berdasarkan konsentrasinya? Dengan menggunakan rumus. Dah, sampai situ aja jawabannya. Ya, oke, lanjut yang masalah kedua, silakan. Yang dituliskan aja ke papan ya, tentang perhitungan pH ya. Nomor 1 berarti ya. Nanti sisanya nomor 2, 3 dan 4 berbagi dengan kelompok yang lain. Jawaban dari kelompok 2 untuk masalah 2 nih tadi. Buat di atasnya dong masalah 2 gitu. Masalah 2 nomor 1.
Kira-kira salah atau benar jawabannya? Benar? Coba jawab dulu bareng-bareng. Salah atau benar jawabannya? Benar ya. Semua dapatnya segitu. Berapa pH-nya? 1,4. Ya. Masih ada yang bingung nggak cara mengerjakannya? Udah jelas ya? Gampang kan? Ada yang mau menanggapi nggak dari jawaban dari kelompok? Oh iya, silakan. Perkenalkan dirinya terus kelompoknya berapa ya? Perkenalkan, nama saya Abdul Marabi. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2, di mana pada soal nomor 3 dan nomor 5. Soal nomor 3 dan nomor 5 dari Ada masalah masalah apa? 1. Masalah 1. Coba dibuka masalah 1 kelompok kalian. Ini mau ditanggapi sama kelompok 1 ini. Yang masalah 1. Nih, depan nih masalah 1. Oh, iya, gitu. Oke, coba lihat jawaban nomor 3 dan 5. Boleh diulangi dulu ya sama mereka ya, dan kita lihat perbandingannya. Coba dibacakan dulu yang pertanyaan nomor 3. Zat apakah yang tergantung dari baterai aki, air aki yang digunakan dalam kendaraan? Ya, jawaban kalian. Air aki botol merah mengandung H2SO4 asam sulfat, sedangkan air aki botol biru mengandung air biasa. Air biasa. Oke, lanjut. Di mana jawaban kelompok kami, air aki pada botol biru yaitu mengandung air demineralisasi, yang dimana air yang sudah dihilangkan kandungan nomernya. Oh, jadi sebenarnya kata kelompok 1 itu bukan air biasa ya, begitu kan? Jadi dia mengandung air demineralisasi. Apa tadi air demineralisasi, Bang? Yaitu air yang sudah dihilangkan kandungan nomernya. Air yang sudah dihilangkan kandungan logamnya. Benar apa enggak Bu jawabannya? Iya, benar ya tanggapan dari kelompok 1. Ya, jadi memang dari air aki yang botol biru itu memang bukan air biasa, tapi air yang sudah hilang kandungan logamnya. Karena logam sifatnya bisa membuat perkaratan atau korosi, ya kan? Ya, jadi nanti kan bisa berkarat bagian mesin kalau digunakan air aki itu air biasa. Kelompok lain ada lagi yang mau menanggapi nggak? Nggak ada. Lanjut tadi nomor berapa lagi, Bang? Nomor 5. Nomor 5. Ini tadi cuma bilang rumus saja, tapi nggak dituliskan rumusnya. Oh, nggak dituliskan rumusnya. Jadi rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Udah bisa terlihat? Iya. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ya, terima kasih Bang Ardarul dari kelompok 1. Kelompok kalian sudah? Sudah ya. Oke, boleh ditutup. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Iya, kelompok 2 silakan. Oke ya. Iya. Jadi tadi jawabannya ada yang direvisi sedikit, kurang teliti sedikit ya. Kelompok 2. Satu kelompok lagi yang mau maju? Iya, kelompok 1. Oke, boleh, Bang, silakan ke depan. Oke, dua kelompok saja ya. 2 kelompok lagi sudah Ibu nilai jawabannya. Oke, silakan, Bang. Ya, ada yang ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 2, yaitu tentang penghitungan pH pada asam basa. Yang masalah 1 boleh dibacakan aja, Bang, jawabannya sambil kawannya menulis yang nomor 2. Tentang air aki tadi ya, masalah 1. Jadi biar dievaluasi jawabannya sudah benar atau belum, atau masih kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami tentang masalah 1, yaitu tentang yang pertama, yaitu apa saja yang kalian amati dari video tersebut. Jawaban kami nomor 1 tentang reaksi air baterai botol merah dan botol biru jika diletakkan pada besi yang suhunya panas. Yang kedua yaitu, pernahkah kamu melihat baterai aki secara langsung? Bagaimana cara kerja baterai aki pada kendaraan? Pernah. Secara sederhana, air motor
menggunakan reaksi kimia untuk melakukan discharge dan discharge saat aki mengepas arus terjadi reaksi kimia menjadi arus listrik, dan saat discharge atau aki diisi arus listrik akan mengembalikan reaksi kimia ke dalam andalan semula. Yang ketiga, zat apakah yang terkandung dari baterai aki atau air aki yang digunakan dalam kendaraan? Zat yang terkandung yaitu bersifat asam sulfat atau H2SO4 dan air demineralisasi, air yang sudah dihilangkan kandungan logamnya. Yang keempat, berapakah pH yang dimiliki oleh larutan di air baterai aki? Yaitu 1 tadi ya, atau dia itu kalau air aki 1 pH-nya. Kalau asam kuat itu pH-nya mulai dari 2 hingga lebih kecil dari 2. Jadi kalau udah di atas 2 berarti bukan asam kuat lagi. Apa namanya berarti? Asam lemah. Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat jawaban dari masalah 2. Sama jawabannya dengan kelompok yang lain? Sama? Oke, benar ya? 2 kurang 0. Ini tadi berapa nih tadi? Coba kelompok kalian tadi berapa nih jawabannya yang nomor 1? 1,4 juga? Sama? Sama, benar ya? Oke. Ada kelompok lain yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Ada? Jelas semua? Oke. Sudah, boleh ditutup Bang presentasinya? sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Terima kasih untuk 2 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau bertanya nggak sama Ibu? Tidak? Jelas materi kita yang hari ini yang sudah kita bahas? Ya, jelas ya. Oke, jadi Ibu sambil mau memberikan penguatan ya. Jadi untuk materi hari ini tuh tentang asam kuat. Jadi asam kuat itu salah satunya ada tadi di lingkungan sekitar kita ya. Apa tadi yang kita bahas? Tentang air baterai atau air aki. Jadi udah jelas, nggak ada pertanyaan ya Bang? Selanjutnya Ibu akan menarik kesimpulan, tapi secara kelompok dulu ya. Jadi Ibu akan kirimkan link, kita akan kuis secara berkelompok. Sudah masuk ke kuisis, Bang? Sudah ya? Oke. Udah, ini masih 1 kelompok nih. Oke, 2 kelompok. Kelihatan kan? Itu kelompok yang sudah login. Masih 2 kelompok, 2 kelompok lagi belum. Ayo, 2 kelompok lagi belum login. Udah ya? Oke. Ini pakai kuisis ya, ada 5 soal. Silakan dijawab. Sambil dilihat progres kelompoknya di papan. Jadi nanti nampak kelompok mana yang udah mencapai berapa soal. Oke, mulai? Ready? Oke. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pergi. Kita lihat ya. Di situ ada papan peringkatnya. Kita akan lihat kelompok mana yang ranking 1. Oke, kelompok 4 sudah menjawab dengan benar. Oke. Ayo. Aduh, nih. Kuisis ya, ini kuisis. Jawabannya Bang ya. Janganlah asal pencet. Oke, ini kan nggak pakai waktu ya, jadi nggak usah buru-buru jawabnya. Kita lihat nih, kelompok mana yang paling tinggi peringkatnya nih. Untuk saat ini kelompok 3 memimpin. Berarti ini tinggal antara kelompok 3 sama kelompok 2 ini. Oke. Kelompok 3 ya. Kalau kamu benar 1 lagi, kamu yang nomor 1 ini kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Ternyata kelompok 3 yang memenangkan kuisis ini, oke? Iya, masih ada yang silap-silap ya.
Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 1 nggak masuk, maaf ya Bang ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Bang, berdiri. Bang Jarul, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini Bang? Air aki merah mengandung larutan asam sulfat yang pekat dan air aki botol biru mengandung air demineralisasi. Iya benar, jadi kesimpulannya tadi salah satunya air aki botol merah mengandung asam sulfat dan air aki botol biru mengandung air yang demineralisasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bang Arjarul. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Iya baik, Bang Aidil. Berdasarkan dengan rumus, Ya. ternyata asam kuat itu pH lebih dari 2 Lebih besar apa lebih kecil? dari 2 Lebih besar? Lebih kecil, iya lebih kecil dari 2. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Bang. Ibu akan mengevaluasi pekerjaan kalian hari ini. Sudah tuntas belum? Nanti kita juga akan lihat siapa nilai yang paling tinggi ya. Ini menggunakan Google Form ya. Ibu akan kirimkan linknya juga ke grup WA kalian. ini diwakili atau Enggak, ini individu ya Bang. Semua mengerjakan ya. Silakan tuliskan nama dan kelasnya. Nanti kita akan cek di Google Form Ibu berapa yang dapat nilai tinggi. Joni udah siap Joni ya. Nilai 100 Joni. Wow. Joni udah selesai. Yuk yang lain. Oke, Jarul kedua. Sudah memahami? Sudah. Artinya pelajaran kita hari ini tuntas ya nilainya. Jadi ibu akan menyimpulkan kelompok-kelompok yang tadi bagus ya selama proses pembelajaran kita. Oke. Jadi untuk kelompok ibu mau mengevaluasi ya untuk penilaian sikap, keterampilan dan juga jawaban-jawaban yang cukup banyak benar. Kemudian juga aktif dalam pembelajaran. Untuk kelompok yang terbaik pertama itu ibu berikan kepada kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, karena tadi kelompoknya jawabannya benar dan juga bisa menanggapi jawaban yang kurang tepat dari kelompok lain. Kemudian satu kelompok lagi yang akan ibu berikan reward ya, yaitu kelompok siapa kira-kira? Kelompok 3. Pede kali kelompok 3 ya. Kira-kira kalau kelompok 3 karena apa? Oh, karena kuis tadi ya, paling banyak benar. Oke, benar, kelompok 3 selanjutnya. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Dan satu orang tercepat tadi yang menyelesaikan soal evaluasi. Siapa Bang? Siapa? Joni ya, tepuk tangan untuk Joni. Aduh, keren-keren kali anak ibu ya. Bagus-bagus. Oke, boleh semuanya ke depan. Mewakili dulu, mewakili aja ya. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Ibu akan berikan penghargaannya. Iya, ini. Oke, lanjut. Untuk kelompok 3 boleh ibu berikan pulpen ya, biar makin rajin nulis ya. Oke, dan satu orang lagi siapa? Joni. Iya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu semuanya ya. Nah, ibu mau siapa nih satu orang yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Oh, Joni juga ya, karena yang nomor 1 evaluasi tadi nih. Oke, apa kira-kira yang Joni rasakan? Ini mungkin sangat seru dan menyenangkan juga. Ada gamenya. Ada gamenya tadi ya, walaupun kelompoknya tadi belum menang ya. Oke, kira-kira memang seru ya hari ini ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya Bang ya. Nah, pertemuan berikutnya informasi materi kita yaitu tentang perhitungan pH basa kuat dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian pelajaran kita hari ini ya Bang ya. Terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.